sampai Merauke. Satu suara, satu tekad membara, gerakan berani Nusantara. Tak kenal lelah, jaga persatuan, semangat Indonesia Raya. Gerakan berani Nusantara, berani melangkah, hadapi tantangan takkan menyerah. Jiwa gigih, hati yang perkasa, demi Ibu Pertiwi kita bersuara. Tangan terkepal, janji diikrarkan, membangun bangsa, masa depan cerah. Kobarkan api di setiap jalan, Nusantara jaya, semangat membara. Gerakan berani Nusantara, berani melangkah, hadapi tantangan takkan menyerah. Jiwa gigih, hati yang perkasa, demi Ibu Pertiwi kita bersuara. Jadi ini adalah kebun hidroponik ya, untuk melon yang berkualitas ekspor. ya betul. Ini jenis melon premium, Bu. Jadi ini melon ini sangat sulit ditanam di lahan terbuka karena jenis melon ini kurang tahan terhadap virus. Tetapi dari rasa, kualitas ini premium. Nah, kita tanam dengan sistem hidroponik. Kita pakai sistem hidroponik dengan sistem penyiraman tetes. Jadi ini setiap 1 jam sekali dia ada penyiraman secara menetes. Dan ini di dalam greenhouse. Jadi untuk hama ya, jadi hama kayak ulat, lalat tidak ada sama sekali. Higienis lah. Higienis ya. Sama sekali tidak tersentuh lalat atau apa yang lain. Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau-bau yang bisa merusak kualitas dari buah ya. Betul, iya. Berarti treatmentnya memang harus khusus, Pak ya? Betul, Bu. Jadi ketika usia 1 sampai 25 hari itu di usia vegetatif namanya, ini benar-benar steril. Steril ya. Jadi orang tidak boleh sembarangan masuk. Kecuali kalau sudah generatif, sudah terjadi buah seperti ini, itu agak mendingan aman, tinggal kita perawatan saja. Berapa lama Pak dia sampai panen dari awal untuk kalau untuk jenis tanam ya, beberapa melon beda-beda, Bu. Kalau jenis ini di 65 hari sudah panen. 65 hari iya, pasti bisa panen. Ada jenis melon namanya Fujisawa, itu sampai 75 hari. Fujisawa ada Pak di sini? Enggak, belum tanam saya. Nanti yang di depan yang greenhouse 1 ada. Ini apa namanya punten Pak? Ini sweet honey namanya, Bu. Sweet honey. Iya, betul. Ini crunchy rasanya. Crunchy, ya. Jadi teksturnya renyah gitu. Jadi marketnya ini di lokal atau ini siap? Ini kita melayani lokal dulu, Bu. Lokal dulu. Iya, jadi lokal saja. Permintaan datang atau kita ini di beberapa market? Yang ini sementara ini masih orang datang petik sendiri. Oh, nah, jadi saya melayani pedagang, tapi kalau ngambilnya nggak banyak-banyak ya. Misalkan 50 kilo gitu kita layani. Ya, tapi kalau dia mau borong saya belum boleh karena masih banyak yang minta. Warga. Ada minimal ya, order. Kalau untuk pedagang ya maksimal di 50 kilo lah. Kalau cuma mungkin pendatang. Ya, dia kan paling perorangan itu paling hanya 1, 2, 3 gitu. Berapa kira-kira Pak gini? Ini 1,5 kiloan lah, Bu. 1,5 kilo. 1,5 kiloan itu mungkin siapa tahu ada pemirsa atau yang kepingin kesini ya, untuk melihat dan mencoba. Boleh. Kira-kira mungkin kalau kita makan segini Pak berapa kilo? Ini 1,5 kilo. Kita jualnya per kilo, Bu. Oh, per kilo. 1 kilo itu 30 ribuan. 30 ribu. Iya, betul. Oke, murah lah 60 ribu kalau di market saya. Betul. Saya ngerti banget karena ini kualitas ekspor premium itu bisa 100 ribu ke atas. Betul. Rata-rata kalau di Superindo itu per gramnya itu 5.000 sekian gitu, atau 66.000 sekian, betul gitu. Dan cukup murah. Iya, betul. Ya, makasih Pak. Mudah-mudahan banyak yang bisa melihat. Amin, amin. Di sini ya Pak ya. Amin, amin, amin. Siap. Ya, terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, satu suara, satu tekad membara, gerakan berani Nusantara. Tak kenal lelah, jaga persatuan, semangat Indonesia Raya. Gerakan berani Nusantara, berani melangkah, hadapi tantangan takkan menyerah. Jiwa gigih, hati yang perkasa, demi Ibu Pertiwi
kepal, janji diikrarkan, membangun bangsa, masa depan cerah. Kobarkan api di setiap jalan, Nusantara Jaya, semangat membara. Gerakan berani Nusantara, berani melangkah, hadapi tantangan takkan menyerah. Jiwa gigih, hati yang perkasa, demi Ibu Pertiwi kita bersuara. Ayo jaga NKRI, bersatulah relawan Jokowi. Kita dukung Gibran dan pemerintah merdeka. Tapi untuk rasanya bagaimana, Pak? Manis ya. Rasa Yudhoyono atau rasa Jokowi ya? Masih impor semua. Belanda kalau untuk jenis ini, Intanon ini Belanda. Kalau yang Hami ini Thailand. Ya, tapi ini sebenarnya masih belum waktunya ya. Tapi Ibu coba aja. Mas Riki, Siapa? ngobrol kita Ya. soal pertanian modern nih. Siap, siap. Sekarang kita sedang ngobrol dengan Mas Riki, ownernya greenhouse yang ada di Boyolali nih. Ya. Beliau ini luar biasa karena menciptakan ini dengan belajar sendiri. Saya pikir sekarang hasilnya sudah kelihatan, nanti ada video khusus dari kebun melon. Sekarang masih nanam melon. Ya, benar Jadi, melon, Pak. Mas Riki mulainya sejak kapan? 2 tahun lalu, Pak. 2 tahun 2 tahun lalu setelah saya pulang ke Solo ini, tadinya saya di Jakarta. Jakarta ya. Terus sekarang pulang coba ngembangin pertanian modern dengan Oke. sistem greenhouse. Jadi pulang ke Solo dari Jakarta niatnya ngembangin ini. Sebenarnya niatnya adalah ngurus orang tua karena sakit. Oke. Ya, karena tidak ada kesibukan, makanya saya buat ini. Ya. Saya buat greenhouse. Tapi luar biasa sekarang hasilnya seperti ini. Ini pasti akan di copy paste, pasti Betul. akan ditiru orang. Jadi menurut saya memang pertanian modern sekarang itu dibutuhkan karena Betul, Pak. urban area Betul, Pak. itu tanah sudah makin menyempit. Betul. Berarti kita butuh yang seperti ini. Betul. Nanti jadi segmentasinya ada dan sebagainya. Dan begini, Pak. Anak-anak lulusan ini saya mulai mikir gini, Pak. Anak-anak lulusan tahun 90 ke sini ya, Pak ya. 90 era 90 ke sini itu rata-rata sudah jarang yang mau nyangkul ke sawah. Iya, karena mainnya saham ya. Nah, mainnya maunya kerja di instansi, di perusahaan atau jadi pegawai negeri. Makanya dia udah kena lumpur itu ini. Makanya kita siasati dengan pertanian yang tidak kotor, tapi dengan ilmu pertanian yang sekarang kan gampang sekali, Pak. Di Google, di YouTube itu ilmu semua ada di situ, dengan AI apalagi. Tinggal niatnya mau milih yang mana. Betul. Ada sampah, ada berlian, macam-macam. Betul, Pak. Jadi saya belajar full semuanya otodidak dari YouTube, dari Google. Terus untuk mencampur nutrisi atau pupuk pun saya belajar cari aplikasi yang gratisan. Oh, ini melon butuhnya unsur haranya apa saja gitu, Pak. Itu saya pelajari satu-satu. Jadi bagi anak-anak muda sekarang, ini penjelasan Om Riki atau Mas Riki, itu begitu mudahnya belajar dengan AI dan sebagainya. Betul. Saya sendiri juga sekarang dengan usia 70 belajarnya di AI. Nah. Nanya segala macam sejarah dan sebagainya Betul. itu AI. Ini ada ilmu yang bisa dipelajari tentang pertanian, tentang apapun. Semuanya, Pak. Bill Gates itu beli tanah di Amerika 270.000 hektar mau jadi petani. Itu Iya. yang punya Google, ya. Ya, Itu harus ditangkap karena teknologi ke depan itu juga bisa menggerus wilayah-wilayah kerja betul. yang secara fisik kalian hadir. Huawei sekarang punya pabrik mobil yang dark factory namanya. Ya. Sudah tidak ada orang, gelap, tapi 1,76 detik, 76 menit menghasilkan satu mobil. Betul. Handphone 1 menit satu mobil. Betul. Mas Riki ini contoh. Jadi dalam usia muda tidak menikmati Jakarta sebagai tempat yang cuma hura-hura. Pulang ke kampung
Solo walaupun sambil ngelawan orang tua, tapi luar biasa pemikirannya. Jadi ini yang harus dicontoh gitu. Jadi Mas Riki sekarang selama 2 tahun berarti sudah panen Kalau berapa yang kali? untuk greenhouse ini sudah 9 kali panen ini, Pak. 9 kali ya. Ya, yang sana sudah 3 kali, mau 3 kali. Oke, saya agak sedikit masuk ke dalam karena ini bisa bisnis kan. Betul. Marginnya berapa persen? Di 30% bisa dapat, Pak. Oke, Ya, itu menarik. ya, Karena gini, pertanian di 30%, pertambangan di 35%, dan seterusnya. Ini yang kita butuhkan, karena tadi sudah singgung HPP. HPP, betul. Kita nanti di organisasi yang baru ini, Gerakan Berani Nusantara ini, Gibran ini akan membentuk komunitas UMKM yang betul-betul harus diedukasi tentang bagaimana persiapan, bagaimana menyiapkan sebuah usaha Betul. yang betul-betul profesional. HPP itu perlu, harga pokok pembelian, harga pokok penjualan. Kerennya itu ada COGS dan sebagainya. Ya. Kalau itunya nggak ada, yang selama ini UMKM cuma dijadikan alat politik, itu muspro semua nanti. Betul, Pak. Jadi saya pikir Mas Riki bisa sebagai contoh. Kalau nggak ada HPP, kita nggak tahu itu kapan duit kita ada di kantong kiri, di kantong kanan. Betul. Betul. Jadi buat anak-anak muda sekarang itu ya sudah mulai harus kembali down to earth, balik kepada dasarnya, karena kita adalah negara agraris tapi harusnya modern. Betul, Pak. Gitu, Betul. ya. Seperti ini kan programnya Pak Presiden kan ketahanan pangan ya, Pak. Ya, ya, ya. Nah, ini salah satu yang memang kita coba kembangkan dari sektor ketahanan pangan. Jadi untuk greenhouse sendiri tidak harus tanaman buah ya, Pak. Oh ya. Sayuran, apapun semua bisa di dalam greenhouse. Terus juga salah satu saya baca di AI juga, salah satu faktor yang bisa menghambat krisis adalah ketahanan pangan. Ya. Betul kan itu? Ya. Jadi kalau ketahanan pangan bagus, maka krisis itu bisa terhindari sebuah negara gitu. Makanya Pak Presiden sekarang lagi terus kan Pak, swasembada pangan gitu. Ya, jadi yang harus bisa ditangkap itu adalah ketahanan pangan itu bukan cuma nanam padi maksudnya. Ya, betul. Jadi kalau kita nanam melon, duitnya bisa dapat lebih baik, 30% marginnya, terus nanti bisa untuk spending apa gitu. Betul. Terus ketela dijadiin apa. Betul. Tadi pagi kita baru ngobrol dengan rekan dari NTT, itu barang-barang yang di sini dipakai sedemikian rupa, Mas Riki, seperti sabut kelapa dan sebagainya, iya. sana dibakar, Dibuang ya, Pak. batok kelapa dibuang. Ketela katanya cuma untuk makan ternak, padahal di sini kita rebutan ketela. Ya, ya. Nah, ini saya pikir menjadi contoh. Nah, saya mau singgung bahwa semua yang dikembangkan, ketahanan pangan atau apapun, itu tidak bisa terlepas dari pendanaan. Betul. Selalu bicara KUR, Modal, selalu Pak. bicara UMKM, Ya. tapi begitu ngajukan kredit, itu digubris pun enggak. Gitu. Nah, itu sebenarnya kan harus digiring seperti apa? Betul. Saya pernah di Belanda, itu melihat orang dapat kredit tanpa kolateral. Jadi bicara syariah, mereka lebih syariah daripada kita. Ya. Karena apa? Dia baca feasibility study 3 kali, itu kasih kredit non kolateral. Kawan saya tuh Siprang namanya di Belanda, punya 2 hektar kebun tomat, yang orang banknya pun ikut hadir di kebun selama 6 bulan. Dan kalau harga tomat turun, itu dia tidak nyicil 2 bulan. Karena kemitraan. Luar biasa. Jadi saya sorry kepada bapak-bapak yang memutuskan di bidang perbankan dan sebagainya. Kita ini lebih cocok dikatakan rentenir sebenarnya, bukan bank. Karena bank itu kemitraan. Ya. Karena kan mengolah duit, hasilnya dibagi bareng. Betul. Itu baru basic bisnisnya di situ. Bukan aset kita dihargai 70% terus macet dirampok. Nah, Nah, ini pemerintah harus hadir untuk merubah sistem, mekanisme, dan aturan perbankan kalau bicara soal KUR UMKM. Kalau tidak, bullshit semua. betul, Pak. Setengah mati petani, pasti. Memang seperti ini, itu. Pak, Ya. untuk pertanian greenhouse ini memang yang menjadi kendala sekarang ini modal di awal.
Ya itu kalau misalkan dari pemerintah turun tangan memberikan bantuan permodalan, Pak, saya yakin luar biasa ini. Ya, kita kemarin waktu deklarasi juga sudah singgung bahwa tidak juga serta-merta pemerintah juga segampang itu nurunin kur, nurunin itu. Kemarin kalau ada Menteri UMKM bilang, oh ini nanti 100 juta nggak pakai agunan, yang dikasih siapa, dasarnya apa? Ya. Cuma ya perbankan juga bukan interkelas kan. Gitu. Ya. Nah ini harus dididik bagaimana menghitung HPP, bagaimana menghitung proposal, sehingga nanti kalau itu mau dikasih dasarnya jelas. Jadi ini harus bersinergi antara pemerintah, perbankan, dan kita, gitu. Pelaku usaha. Nah pelaku di kabupaten atau dimanapun pemerintah harus membuatkan tim yang untuk bisa membriefing itu, transfer knowledge, memberi arahan dan sebagainya. Betul. Kalau mau bangkit itu nggak bisa sendiri, Mas. Iya. Harus bangkit bareng-bareng. Betul. Jadi kalau pemerintah bengok-bengok sampai banting-banting meja, nggak bisa. Hasilnya nggak instan itu. Betul. Jadi nggak bisa dikelola dengan pidato. Ya. Betul. Indonesia ini dikelola dengan kerja. Ini contoh luar biasa. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kami sudah hadir. Terima kasih, Pak, bisa bimbingan di sini, Mas Riki. Semoga nanti usahanya ke depan makin berkembang. Saya berharap datang lagi sudah nanam cabai ya. Amin. Nanam tomat. Ya, siap. Nanti saya akan copy paste. Mungkin saya nanti mau diskusi dengan kawan-kawan Kalimantan, bisa digeser ke sana, nanti saya minta tolong bagaimana ininya. Jadi kita kembangin bareng-bareng lah. Ya, di dekat IKN juga sudah ada greenhouse kok, Pak. Teman komunitas kita ada yang di sana juga. Jadi di IKN udah ada. Ada juga. Udah ditanam. Dia jual per kilonya 60.000, Pak. Gitu ya. Dan habis terus. Makanya ini prospeknya. Jadi memang orang Kalimantan itu kan senangnya nambang. Ada emas, ada batu bara, lupa nanam sayur. Sayurnya import dari Majene. Dari Sulawesi. Mahal. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita yang nanam sayur ke sana, yang nambang di sebelah, kita nanam sayur di sebelah. Sama aja harganya. Duitnya tambang kita minta, suruh bayar kangkung kan. Betul. Kan banyak lulusan sarjana pertanian sekarang yang kasihan, Pak. Iya. Nah, kalau ada sarana seperti ini, mereka bisa belajar, praktek, nantinya dia bisa kerja. Perusahaan yang sekarang ngembangin greenhouse banyak sekali, Pak. Banyak, saya tahu. Karena memang trennya sudah ke sana. Ya. Tapi kita tetap harus menghitung market size nantinya. Betul. Jadi kapasitas produksi sama pasar penyerap, supaya nggak ngerusak harga. Betul. Kalau sekarang ini kan cabai panen harganya turun. Bareng-bareng. Musim hujan harganya naik, karena nggak diatur pemerintah. Betul. Sebenarnya cabai itu bisa diawetkan. Awetan basah saja sebenarnya, kasih cuka direndam jadi cabai acar kan. Cabai acar. Kalau diperlukan nanti bisa untuk masak. Kalau di open jadi cabai kering. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak C. Sekali lagi terima kasih. Saya yang terima kasih atas kunjungannya, Pak. Sehat, inspiratif. Jadi bareng-bareng bangun negara. Gerakan berani Nusantara, berani melangkah, hadapi tantangan takkan menyerah. Jiwa gigih, hati yang perkasa, demi Ibu Pertiwi kita bersuara. Ayo jaga NKRI, bersatulah relawan Jokowi. Kita dukung Gibran dan pemerintah.